Halo semuanya, welcome back again to meeting 15. For today's meeting, we're going to cover up reading skill 1 to 2. Kita mau membahas reading comprehension di skill 1 sampai skill 2. So without any further ado, let's go to skill 1. Di skill yang pertama, we're going to cover up answer mind idea correctly, atau kita bakal membahas soal mind idea. Basically, mind idea ini bukan hal yang susah karena di pelajaran bahasa Indonesia juga kita sudah belajar soal mind idea. Untuk mind idea sendiri, general strategi atau strategi umumnya adalah untuk membaca kalimat pertama dari masing-masing paragraf yang kita punya dalam sebuah passage atau teks. Biasanya ketika kita ngomongin soal mind idea di TOEFL, bagian reading comprehension-nya ini dia akan punya passage yang terdiri dari beberapa paragraf, tapi nggak sedikit juga soal yang punya satu paragraf aja. So now let's see on how the mind idea questions are formed, atau biasanya mind idea question atau pertanyaan soal mind idea itu bagaimana. The first one we have, what is the topic of the passage? And then what is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? With what is the author primarily concerned? And the last one is, which of the following would be the best title? Teman-teman bisa lihat di display komputer atau HP teman-teman. Di situ saya membold keywords-nya. So we have topic, subject, main idea, main point, concerned, dan ada the best title. So ketika teman-teman melihat keywords ini nantinya, berarti keywords ini adalah menunjukkan question atau pertanyaan yang menanyakan soal main idea. Oke. Sekarang kita langsung aja membahas example 1 atau contoh yang pertama. Kebetulan di contoh yang pertama ini kita hanya punya satu paragraf ya, yang terdiri dari beberapa line atau sentences atau kalimat yang ada di situ. Biasanya yang saya lakukan ketika akan menjawab soal TOEFL di bagian reading comprehension adalah, pertama saya membaca pertanyaannya dulu. Nah, karena hari ini kita lagi membahas skill 1, otomatis pertanyaannya soal main idea ya. Kita lihat dulu pertanyaan yang ada di situ, tertulis what is the topic of the passage. Oke, kalau kita lihat di bagian main idea questions list ini, topik itu digunakan untuk menanyakan main idea ya. Oke, kemudian strategi yang pertama adalah kita langsung aja membaca first sentence-nya atau kalimat pertama di paragraf-paragraf yang kita punya. Karena hari ini kita cuma punya satu paragraf, jadi kita langsung aja baca first sentence di paragraf yang kita punya. So it is written, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Berarti nanti main idea-nya itu harus berisi soal John Dewey, a sharp distinction, ada intelligence, kemudian ada reasoning-nya. Kita seleksi jawaban satu persatu. Kita baca pilihan yang pertama, which is we have A, the intelligence of John Dewey. Kalau kita ngomongin soal intelligence of John Dewey itu sesuai dengan main idea yang tertulis. Tapi di situ hanya menyebutkan intelligence aja, padahal kita juga ada reasoning, sehingga pilihan yang A bukan pilihan yang tepat. Kemudian pilihan yang B ngomongin soal distinction made by John Dewey. Kalau ngomongin soal distinction ini terlalu general ya, nggak spesifik. Padahal yang bikin spesifik adalah sharp distinction, soal intelligence dan reasoning, sehingga yang B ini juga bukan pilihan yang tepat. Kita lihat pilihan yang C, ada Dewey's idea on the ability to reason. Oke, di sini kita bisa menggarisbawahi kata reason-nya. Betul, kata reason memang tertulis di first sentence, tapi jangan lupa kalau yang tertulis juga bukan cuma si reason doang, tapi ada intelligence. Sehingga pilihan yang C bukan pilihan yang tepat. Otomatis jawaban yang benar berarti yang D ya teman-teman ya. How intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Karena di situ ada kata-kata intelligence, ada kata reasoning juga.
Tandanya dia mention two things, which is itu sesuai dengan first sentence-nya. Ini terlihat easy banget untuk main idea. Kita lihat example yang kedua atau example 2. Jangan lupa yang pertama kita baca dulu first sentence-nya dari masing-masing paragraf yang kita punya. Berarti kita punya 2 paragraf di sini. First sentence yang pertama dari paragraf yang pertama berbunyi, nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Kemudian di first sentence of the second paragraph berbunyi, the opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Oke, kita punya 2 main idea di sini. Berarti keduanya ini sama-sama ngomongin nitrogen ya. Oke, yang pertama ada nitrogen fixation, kemudian yang kedua ada ngomongin soal opposite prosesnya dari nitrogen itu. Kita lihat contoh, kita lihat jawaban atau opsi yang pertama, yang A. The process of nitrogen fixation. Kalau pilihan yang A ini benar, karena ini itu ditulis di paragraf yang pertama, di sentence yang pertama. Tapi ini menjadi tidak benar karena kita punya 2 paragraf. Sehingga ini tidak mewakili paragraf yang kedua. Sehingga pilihan yang A ini bukan pilihan yang benar. Kita langsung pindah ke pilihan yang C karena yang benar kan yang B. Nanti kita bahas yang B terakhiran. Di pilihan yang C kita punya the return of nitrogen to the air. Kalau pilihan yang C ini salah karena dia hanya mention first sentence di second paragrafnya aja. Sehingga paragraf yang pertama itu tidak tercover oleh opsi yang C ini. Kemudian yang D, the effect of nitrogen on plant life. Ini sama sekali nggak dijelaskan soal ini ya di bagian main idea ya. Sehingga pilihan yang D itu pilihan yang salah. Kalau pilihan yang B adalah pilihan yang benar karena dua-duanya ini kan ada 2 proses yang berbeda ya. Yang pertama adalah prosesnya dari nitrogen fixation. Kemudian yang kedua adalah opposite prosesnya dari denitrification. Sehingga dia ngomongin 2 proses yang berbeda. Makanya pilihan yang B adalah pilihan yang benar. So now let's all move on to the second skill. In skill 2 we have recognizing the organizations of idea. So here is the questions list atau contoh pertanyaan untuk menanyakan recognizing the organizations of idea. Yang pertama kita punya how is the informations in the passage organized. Yang kedua, how is the informations in the second paragraph related to the information in the first paragraph. Sekarang kita langsung aja lihat contohnya untuk verbs related to organizations of ideas atau kata kerja yang berhubungan dengan organizations of ideas di reading comprehension. Kita punya provide yang artinya menyediakan atau memberikan. Then we have define which means mendefinisikan atau mengartikan. Then we have outline. Itu saya mistype. Itu harusnya outline bukan outin ya. Outline artinya menguraikan. Kemudian we have debate yang artinya menyangkal atau mendebat. Ada refute yang artinya menyangkal juga atau membuktikan sesuatu itu salah. Ada compare yang artinya membandingkan. Ada contrast yang artinya membandingkan soal perbedaan. Ada present yang artinya menghadirkan atau menyajikan. Kemudian we have follow. Follow itu artinya mengikuti. Ada give yang artinya memberikan. Discuss yang artinya mendiskusikan. Kemudian ada contain yang artinya berisi, mengandung, atau terdiri atas. Oke, gunanya verbs ini untuk apa sih, Miss? Pertama, verbs ini itu nanti akan digunakan untuk kita lihat di opsi. Atau pertanyaannya kan nanti soal bagaimana informasi di bacaan itu terorganisir. Atau bagaimana kaitan antara paragraf yang kedua dengan paragraf yang pertama. Verbs ini adalah digunakan untuk menjawab. Jadi nanti di opsi biasanya akan ada verbs ini. Oke, next kita langsung aja lihat ke example yang pertama. Pertanyaannya adalah how is the informations in the passage organized, atau bagaimana informasi di bacaan ini tuh terorganisir. Kalau ada pertanyaan kayak gini, kita langsung straightforward untuk membaca first sentence of each paragraph. Kita punya 2 paragraf, jadi kita langsung aja baca first sentence-nya.
Common types of calendars can be based on the sun or on the moon. Itu untuk first sentence di paragraf yang pertama. First sentence di second paragraph says, the lunar calendar is synchronized to the lunar month rather than the solar year. Berarti keduanya ini ngomongin soal kalender kan ya? Oke, berarti kaitan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua adalah mereka itu sama-sama menyajikan soal dua tipe kalender yang lagi didiskusikan kan di sini. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B. Tapi kita lihat dulu cara menjawabnya dulu atau strateginya supaya lebih sistematis. Yang pertama, tentunya kita baca dulu first sentence-nya dari masing-masing paragraf yang kita punya. Kemudian yang kedua kita lihat di bagian yang verbs related to organizations of ideas ini. Apakah paragraf 1 dengan paragraf yang kedua itu ngomongin contrast, ataukah ngomongin sesuatu yang didiskusikan, ataukah ngomongin soal sesuatu yang menguraikan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau teman-teman sudah dapat infonya atau informasinya, baru nanti kita pilih opsinya. Pilihan yang A, characteristics of the solar calendar are outlined. Itu salah. Kenapa? Karena kalau yang A ini dia cuma point out first sentence of the first paragraph doang. Jadi paragraf yang kedua tuh nggak ke cover informasinya. Kalau yang C salah karena the strength and weakness of the lunar calendar are described. The first sentence paragraf pertama dan first sentence paragraf kedua ini sama sekali nggak ngomongin strength and weakness ya. Jadi salah tentunya. Kemudian yang D, the length of each existing calendar is contrasted. Pertama ini terlalu spesifik karena yang di sini yang diomongin hanya length of the calendar aja. Gitu, sehingga ini salah. Yang benar adalah yang B, two types of calendars are described. Ngomongin soal kalender ada dua jenis dan didiskusikan di masing-masing paragrafnya. So that's it for today's topic. Now I want you guys to do the exercises provided by your lecturer. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.